Tahukah kamu bahwa potensi sumber daya kelautan Indonesia sampai Maret 2019 bernilai 1.772 triliun rupiah? Angka ini sama dengan 93% dari total pendapatan APBN Indonesia pada tahun 2018. Sumber daya kelautan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber daya laut yang dapat diperbarui, seperti perikanan laut, sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam, serta sumber daya kelautan berupa jasa seperti jasa pariwisata bahari. Nah, bagaimana potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pengelompokan sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan Indonesia sangat kaya dan beragam. Potensi sumber daya kelautan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Potensi sumber daya kelautan yang dapat diperbarui. Potensi sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui. Potensi sumber daya kelautan berupa jasa. Mari kita bahas ketiga potensi tersebut satu persatu. Potensi sumber daya kelautan yang dapat diperbarui. Sumber daya kelautan yang dapat diperbarui ini tidak dapat habis karena secara terus-menerus mengalami pembaruan. Sumber daya kelautan yang dapat diperbarui ini meliputi 3 hal, yaitu sumber daya perikanan laut, sumber daya energi laut, dan sumber daya ekosistem laut. Pertama, potensi sumber daya perikanan laut. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sementara itu, sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Sumber daya perikanan laut dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah semua aktivitas yang mencakup penangkapan sejumlah spesies ikan atau grup spesies lainnya di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Perikanan tangkap ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ikan pelagis dan kelompok ikan demersal. Kelompok ikan pelagis adalah kelompok ikan yang biasa hidup menggerombol di pertengahan, dekat permukaan, dan permukaan perairan. Kelompok ikan yang biasa bermigrasi ini hidup di kedalaman sekitar 0-200 meter. Ikan pelagis dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Contoh ikan pelagis kecil adalah ikan teri, layang, kembung, dan sarden. Sementara itu, contoh ikan pelagis besar adalah ikan tengkol, ikan tuna, cakalang, dan tenggiri. Sementara itu, kelompok ikan demersal adalah jenis ikan yang biasa hidup di dasar perairan. Contoh ikan demersal adalah kakap, kerapu, kerisi, pari, bawal, dan layur. Perikanan budidaya. Perikanan budidaya adalah perikanan yang dilakukan dengan usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme. Contoh hasil perikanan budidaya adalah udang faname, ikan nila, ikan emas, ikan lele, dan ikan patin. Potensi sumber daya perikanan di Indonesia yang kaya harus dijaga agar dapat terus-menerus dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya untuk mengelola sumber daya perikanan di Indonesia adalah dengan melakukan trilogi pembangunan perikanan yang terdiri atas pengendalian perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, serta peningkatan mutu dan nilai perikanan. Mari kita bahas trilogi pembangunan perikanan tersebut satu persatu. Pengendalian perikanan tangkap. Pengendalian ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang usaha perikanan tangkap. Pengendalian perikanan tangkap ini dilakukan dengan mewajibkan setiap pihak selain nelayan yang hendak melakukan usaha perikanan tangkap untuk memiliki izin dari pemerintah.
Izin tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan ketersediaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pengembangan perikanan budidaya. Pengembangan dilakukan pemerintah dengan mendorong usaha-usaha pembudidayaan ikan di Indonesia. Hal itu antara lain dilakukan dengan intensifikasi budidaya perikanan, seperti dengan mengembangkan bibit ikan unggul dan meningkatkan teknologi perikanan budidaya. Langkah ini dilakukan melalui integrasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan elemen masyarakat. Peningkatan mutu dan nilai perikanan. Peningkatan mutu perikanan dilakukan dengan memberlakukan standar internasional terhadap keamanan pangan dari hasil perikanan di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan menyediakan laboratorium berstandar internasional untuk menguji produk perikanan yang akan dihasilkan oleh Indonesia. Peningkatan nilai perikanan dilakukan dengan melakukan pengolahan terhadap hasil perikanan sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Contohnya adalah pengolahan ikan menjadi bakso ikan, nugget ikan, empek-empek ikan, atau ikan kalengan. Kedua, potensi sumber daya energi laut. Energi laut merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk energi terbarukan yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya laut, seperti gelombang laut, pasang surut, dan panas laut. Sumber daya energi laut terdiri atas energi gelombang laut atau wave energy, energi pasang surut atau tidal energy, dan energi panas laut atau ocean thermal energy conversion atau OTEC. Mari kita bahas satu persatu. Energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan gelombang laut menuju lautan. Potensi energi gelombang laut ditentukan oleh banyaknya jumlah gelombang laut yang terbentuk dalam suatu waktu. Gelombang laut ini menghasilkan energi kinetik yang dapat digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Energi arus pasang surut. Energi arus pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan akibat perbedaan pasang surut air laut. Potensi energi pasang surut ditentukan oleh kecepatan arus pasang surut yang memiliki energi kinetik untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Energi panas laut. Energi panas laut adalah energi yang memanfaatkan perbedaan temperatur di permukaan laut dan di kedalaman laut. Potensi energi panas laut di Indonesia merupakan hal yang terbesar di dunia. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki laut yang luas dan terletak di wilayah tropis. Akibatnya, temperatur permukaan air laut Indonesia hangat, sedangkan temperatur laut dalamnya dingin. Pengelolaan sumber daya energi laut. Pengelolaan sumber daya energi laut di Indonesia hingga saat ini belum signifikan karena baru sebatas pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya energi laut dan pembangunan infrastruktur. Contohnya pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL, Laran Tuka, Nusa Tenggara Timur, akan menjadi pembangunan PLTAL yang pertama di Indonesia. Tantangan yang akan dihadapi dari pengelolaan sumber daya energi laut adalah tingginya biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur. Ketiga, potensi sumber daya ekosistem laut. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem laut merupakan ekosistem di perairan laut yang terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut dengan ciri-ciri sebagai berikut. Makin dekat dengan khatulistiwa, kandungan salinitasnya makin tinggi. Kandungan NaCl atau garang mendominasi mineral ekosistem laut. Iklim dan cuaca tidak berdampak besar pada ekosistem laut.
Ekosistem laut memiliki variasi perbedaan suhu permukaan terhadap kedalaman laut. Potensi sumber daya ekosistem laut berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Ketiga ekosistem tersebut memiliki potensinya masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan suatu lingkungan yang mempunyai ciri khusus. Lantai hutannya secara teratur digenangi oleh air yang dipengaruhi salinitas. Selain itu, terdapat fluktuasi ketinggian permukaan air karena adanya pasang surut air laut. Ekosistem mangrove dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kayu, arang, bahan pewarna kosmetik, serta bahan makanan dan minuman. Selain itu, pada ekosistem mangrove dapat ditemukan hewan berupa kepiting bakau, udang lumpur, siput bakau, dan ikan belodok yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Di sisi lain, keberadaan ekosistem mangrove juga berperan untuk melindungi pantai dari abrasi atau erasi pantai akibat gelombang atau arus laut dan menjadi habitat bagi satwa. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri atas sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat semacam batu kapur. Terumbu karang menjadi tempat hidup ikan-ikan seperti ikan kerapu, ikan beronang, dan ikan ekor kuning. Keberadaan ekosistem terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu potensi pariwisata yang menawarkan atraksi berupa keindahan ekosistem terumbu karang. Selain itu, keberadaan terumbu karang juga dapat mencegah abrasi pantai dan sebagai salah satu sumber keanekaragaman hayati. Ekosistem padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem khas pada laut dangkal di wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun, yaitu sekelompok tumbuhan yang beradaptasi di air asin. Tumbuhan lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik di lingkungan laut dangkal. Tumbuhan lamun umumnya tumbuh berkerumunan dan hidup di perairan laut hangat. Padang lamun memiliki beberapa potensi pemanfaatan sebagai berikut. Padang lamun sebagai produsen primer, yaitu lamun dapat mengubah karbon dioksida menjadi energi dalam bentuk biomasa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh biota laut seperti dugong dan penyu hijau. Padang lamun sebagai habitat biota laut, yaitu padang lamun bermanfaat sebagai tempat berlindung biota laut serta mencari makanan bagi ikan karang, duyung, dan penyu. Padang lamun sebagai peredam arus atau gelombang laut yang dapat menyebabkan erosi di pantai. Padang lamun sebagai perangkap sedimen yang terhanyutkan oleh air laut, lalu terendapkan di dasar laut sehingga air menjadi lebih jernih. Pengelolaan sumber daya ekosistem laut. Meskipun keberadaannya dapat diperbarui, sumber daya ekosistem laut tetap harus dikelola dengan baik dan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 langkah sebagai berikut. Memelihara kebersihan ekosistem laut dari sampah dan polusi akibat kegiatan manusia seperti sampah plastik. Menjaga keberlangsungan kehidupan mangrove, karang, dan lamun di tiap-tiap ekosistem. Melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Potensi sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas, dan suatu saat dapat habis serta tidak dapat diperoleh kembali. Kalaupun sumber daya tersebut dapat diperoleh kembali, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Laut tidak hanya menyimpan sumber daya berupa perikanan, energi laut, dan ekosistem yang dapat diperbarui. Akan tetapi, laut juga menyimpan sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena dibutuhkan waktu jutaan tahun agar dapat dihasilkan kembali. Minyak bumi dikategorikan sebagai sumber daya kelautan karena dapat diambil melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di lepas pantai.
Lepas pantai adalah daerah perairan antara batas darat dan laut lepas. Pertambangan minyak bumi akan menghasilkan minyak bumi mentah yang akan diolah dengan proses yang beraneka ragam, yaitu sebagai berikut. Proses distilasi. Proses distilasi adalah pemanasan minyak bumi mentah untuk memisahkan komponen di dalamnya berdasarkan titik didih. Proses distilasi akan menghasilkan gas LPG, minyak tanah, aftur, oli, parafin, dan aspal. Proses cracking. Proses cracking adalah pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Proses cracking akan mengubah minyak gas sedang berat dan minyak gas berat menjadi bensin. Pengelolaan sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui. Pengelolaan sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui harus dilakukan secara optimal, bukan maksimal. Selain itu, perlu senantiasa dilakukan pencarian sumber daya alternatif seperti energi panas matahari. Contohnya, pertambangan minyak lepas pantai dilakukan dengan menambang minyak dengan volume yang sesuai kebutuhan penduduk pada masa sekarang saja, bukan menambang keseluruhan minyak. Potensi sumber daya kelautan berupa jasa. Sumber daya kelautan juga menyimpan sumber daya berupa jasa, seperti jasa pariwisata bahari, jasa transportasi laut, dan jasa industri maritim. Tiap-tiap jasa ini memiliki potensi-potensi sebagai berikut. Pertama, jasa pariwisata bahari. Wisata bahari adalah keseluruhan kegiatan rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di media kelautan atau bahari yang meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan laut yang meliputi permukaan laut, dalam laut, dan dasar laut. Jasa wisata bahari berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai konservasi lingkungan yang dapat dijadikan objek para wisata bahari. Kedua, jasa transportasi laut. Jasa transportasi laut adalah jasa yang menyediakan layanan transportasi atau pemindahan barang atau manusia melalui jalur laut. Transportasi laut berperan sangat penting bagi negara kepulauan sebagai penghubung antar pulau. Jasa transportasi laut juga mampu membawa beban yang lebih besar dibandingkan transportasi udara. Ketiga, jasa industri maritim. Jasa industri maritim adalah industri yang meliputi industri perkapalan, industri pelayaran, dan industri jasa pelabuhan. Ketiganya sangat bermanfaat untuk menjamin interaksi dan konektivitas antar pulau di Indonesia. Konektivitas diperlukan untuk menjamin ketersediaan komoditas yang diperlukan penduduk di berbagai pulau. Pengelolaan sumber daya kelautan berupa jasa. Bagaimana pengelolaan ketiga sumber daya berupa jasa tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, jasa pariwisata bahari. Wisata bahari sebaiknya dikelola dengan melibatkan banyak pihak, terutama dari masyarakat sekitar, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat sekitar. Selain itu, wisata bahari juga harus memperhatikan aspek konservasi atau pemeliharaan sumber daya yang menjadi daya tarik wisata bahari dan menjaga keberlangsungan objek wisata. Kedua, jasa transportasi laut. Pengelolaan jasa transportasi laut dapat dilakukan dengan membangun industri perkapalan, membangun pelabuhan-pelabuhan, mengembangkan sistem transportasi laut, dan meratifikasi hukum internasional yang mendukung pengembangan pelayaran nasional. Hal ini berdampak pada peningkatan konektivitas dan kesejahteraan penduduk di berbagai pulau sehingga mengurangi kesenjangan penduduk antar pulau. Ketiga, jasa industri maritim. Pengelolaan jasa industri maritim meliputi penciptaan industri maritim nasional yang hemat energi dan bersih. Pengembangan kawasan industri maritim terpadu berbasis ekoregion, serta pengembangan dan penguatan industri bioteknologi kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis inovasi. Pengelolaan jasa industri maritim dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan limbah secara efisien, mandiri,
dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Sumber daya kelautan Indonesia sangat kaya dan beragam. Sumber daya kelautan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Sumber daya kelautan yang dapat diperbarui yaitu berupa perikanan laut, energi laut, dan ekosistem laut. Sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Sumber daya kelautan berupa jasa yaitu berupa jasa pariwisata bahari, jasa transportasi laut, dan industri maritim.